give me one last show. Listen my mind from within. Materi kita hari ini adalah berbicara tentang teks negosiasi. Ini ibu sendiri yang nyusun materinya ya. Baik. Sebelumnya patung dulu. Hitam putih warna kuda. Berlari cepat ke depan. Rajin belajar pangkal pandai. Menambah wawasan dan apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke. Berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, baik. Cak, silakan pimpin doa. Boleh? Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mas Yansi, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu sebentar ya. Fatur Rahmat, Marmini, Meisa, Anggi. Oke, baik, hadir semua ya. Baik, Ibu lanjutkan. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Semangat. Nah, kita sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Berkibarlah Benderamu. Oke, baik, sebentar Ibu siapkan speakernya. Kita kalian mengikuti. Ya, ikutin sama-sama. Kompetensi dasarnya yaitu 3.11, menganalisis isi, struktur yang berupa orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, serta penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran. Pertama, saya mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik mampu menganalisis isi teks negosiasi dengan tepat. Kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup teks negosiasi dengan tepat. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis isi dan struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup teks negosiasi.
Sebelum Ibu jelaskan lebih rinci lagi tentang teks negosiasi, Ibu akan melakukan evaluasi awal atau pretest kepada kalian. Nah, sekarang kalian buka grup kelas kita, kemudian klik tautan yang sudah Ibu bagikan di grup kelas kita, langsung kerjakan evaluasi awal atau pretest yang Ibu kirimkan itu dalam bentuk Google Form ya. Jadi kalian klik, kemudian langsung kalian kerjakan. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Coba lihat salin dia di papan tulis. Ada pengertian negosiasi. Nah, jadi sebelum kalian mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teks negosiasi, kalian harus tahu dulu apa sih yang dinamakan negosiasi, ya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak atau kelompok atau organisasi lain. Sedangkan di sini ada pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku atau 2 orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya kesepakatan. Jadi, teks negosiasi itu disebut dengan teks negosiasi jikalau ada tercapai sebuah atau suatu kesepakatan ya. C. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa ciri, antara lain 1. Menghasilkan kesepakatan. Tolong digarisbawahi ya. Teks negosiasi pasti dia menghasilkan suatu kesepakatan. Kemudian yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang dirugikan, baik itu pembeli maupun penjual. Kemudian memprioritaskan kepentingan bersama. Sama-sama memiliki kepentingan. Kemudian sama-sama untuk mencari penyelesaian. Kemudian mengarah pada tujuan praktis. Nah, itu tadi ciri-ciri teks negosiasi. D. Unsur-unsur teks negosiasi. Berikut merupakan unsur-unsur teks negosiasi. 1. Partisipan. Jadi di sini pasti ada partisipan. Ada penjual, ada pembeli atau lebih ya. Kemudian 2. Perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. 3. Terjadinya pengajuan dan penawaran. Jadi ada pengajuan dulu, baru nanti ada penawaran. Kemudian yang keempat, menghasilkan persetujuan atau kesepakatan. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari teks negosiasi. Oke, pengertian isi teks negosiasi. Isi teks negosiasi adalah bagian penyampaian materi, tawar-menawar, serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi, ketika kalian disuruh mencari isi teks negosiasi, apa sih isi teksnya? Nah, itu adalah bagian penyampaian materi, tawar-menawar, serta penyelesaiannya dari kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke salindia berikutnya. F. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi.
Orientasi merupakan struktur yang berada di awal kalimat sebagai pembuka berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. Jadi ini berupa awal kalimat ya. Biasanya nanti selamat pagi atau selamat sore, assalamualaikum. Nah, itu masuk pada bagian orientasi. 2, ada pengajuan. Pengajuan adalah hal yang akan diajukan untuk dirundingkan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. Misal, nanti kalian bernegosiasi membeli sepatu. Nah, ketika penjual mengajukan harga awal, misalkan harganya 300.000, nah itu merupakan contoh dari pengajuan. Yang ketiga, penawaran, yaitu puncak dalam proses negosiasi berupa perundingan atau tawar-menawar. Nah, nanti kalian sebagai pembeli akan memberikan penawaran. Misal, dari harga 300.000 tadi kalian tawar, apakah bisa menjadi 250.000 Pak untuk harga sepatu ini. Nah, itu masuk ke penawaran ya. Kemudian struktur yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan merupakan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan ya. Maksudnya di sini hasil dari kesepakatan kalian bersama. Nanti ketika tadi pengajuannya 300.000, kemudian kalian sebagai pembeli menawar menjadi 250.000, ternyata dari penjual bilang bahwa tidak bisa, harganya 250.000, paling bisa 260.000 saya lepas untuk harga sepatu ini. Nah, kemudian kalian menyetujui, baiklah Pak, kalau seperti itu ini uangnya. Nah, itu masuk kepada persetujuan ya. Kemudian yang kelima ada penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Nah, jadi biasanya baik Pak, ini uangnya, terima kasih, seperti itu. Atau terima kasih, selamat sore, seperti itu. Nah, itu merupakan struktur pada bagian penutup teks negosiasi. Nah, sekarang kita ke bagian G. Langkah-langkah membuat teks negosiasi. Berikut merupakan langkah-langkah membuat teks negosiasi. 1. Tentukan tema atau topik. Jadi kalian harus menentukan tema atau topiknya apa dulu ya. Misal seperti tadi pembelian sepatu, atau mau baju, atau pembelian gawai, laptop, dan lain-lain. 2. Menentukan pihak yang terlibat. Nah, yang terlibat ini mau berapa pihak? 2 orang atau lebih boleh ya. Jadi ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli. Kemudian 3, menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Maksudnya di sini nanti perbedaan kepentingan itu ada pengajuannya dari pihak penjual, kemudian penawarannya dari pihak pembeli. Kemudian menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Ini nanti persetujuannya atau hasil dari kesepakatan antara dua belah pihak itu apa? Ya, contohnya seperti tadi, dari harga sepatu 300.000, kemudian terjadi kesepakatan bahwa harga sepatu yang awalnya 300.000 menjadi 260.000. 5. Menyusun kerangka teks. Nah, kerangka teksnya itu yaitu tadi ada strukturnya. Apa saja? Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup. Nah, kemudian yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Jadi dalam teks yang dari kerangka tadi itu dikembangkan menjadi kerangka teks yang utuh. Nah, kalau sudah selesai, baru langkah yang ketujuh, merevisi kembali hasil tulisan utuh. Kalian lihat, kalian revisi. Oh, ini ada yang harus saya buang kata-kata dalam teks negosiasinya. Seperti itu. Jadi, itu tadi langkah-langkah membuat teks negosiasi.
Permisi Bu, saya mau beli gitar ini. Berapa harganya ya? Kalau gitar yang itu harganya 750.000 nak. Harganya boleh kurang Bu? Boleh. Mau nawar berapa nak? 600.000 saja boleh Bu. Wah, belum bisa nak. Kalau 625.000? Naikkan sedikit lagi nak. 650.000 bakal lepas gitar ini. Baik Bu, saya setuju. Ini uangnya ya. Terima kasih nak, ini gitarnya. Terima kasih Bu. Sebenarnya kita sering mengalami tapi tidak menyadarinya. Dan menurut kalian, apa aja ciri-ciri dari negosiasi? Nah, kali ini aku mencoba menjelaskan pada kalian lewat animasi berikut ini. Yuk kita simak bersama. Negosiasi adalah interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan agar sama-sama diuntungkan. Ciri-ciri umum teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan bersama. 2. Menghasilkan keputusan saling menguntungkan. 3. Sarana penyelesaian masalah atau sengketa. 4. Memiliki tujuan praktis. 5. Mewujudkan kepentingan bersama. Macam-macam negosiasi. 1. Negosiasi pemecah konflik. 2. Negosiasi kerjasama. 3. Negosiasi penjual dan pembeli. Kemudian, kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks negosiasi diantaranya 1. Menggunakan bahasa yang santun. 2. Terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. 3. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. 4. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 5. Didasari argumen yang kuat disertai dengan fakta. 6. Minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya atau tidak. 7. Jangan menyela argumen. Nah, selain itu juga ada struktur kompleks negosiasi. Terdapat 7 unsur dalam penyusun negosiasi. Berikut ini struktur kompleks teks negosiasi. 1. Orientasi adalah kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. 2. Permintaan. 3. Pemenuhan, yaitu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. 4. Penawaran. 5. Persetujuan. 6. Pembelian. Dan ketujuh adalah penutup, yaitu kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Sudah lebih paham kan teman-teman? Yuk kita simak video berikut ini.
berapa, Pak? Sawunya 20.000-an. 20.000. Iya. Nggak bisa kurang apa Pak? Nggak boleh. Pasnya 15. 10.000 nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. 10.000 aja ya. Ya udah 13.000 deh Pak. Belum boleh, Pak. Belum dapat. 13 Oh, lah, Pak. Masa nggak boleh? iya. Belum boleh. Bagus. Gimana? Kalau ya aku ambilin gesrek. Pasnya aja Pak berapa deh? Ya, pasnya 15. Mana? Ya udah deh, boleh, Pak, 15. Ya 15.000 1 kilo ya Pak? Iya, Pak. Pas. 1 kilo ya? Ya. Iya, Pak. Yang bagus-bagus ya, Pak. Oke, siap. Kita ambilin yang bagus-bagus. 1 kilo ya? Iya, Pak. 15 ya, Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Pak. Berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, jelaskan isi teks negosiasi tersebut. Jadi, jawabannya yaitu teks negosiasi tersebut berisi tentang tawar-menawar gitar antara penjual dan pembeli. Partisipannya yaitu penjual dan pembeli. Hasil kesepakatannya yaitu penjual dan pembeli sama-sama menyetujui harga gitar yang awalnya harga 750.000 menjadi harga 650.000. Struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi, merupakan struktur yang berada di awal kalimat sebagai pembuka, bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. 2. Pengajuan adalah hal yang akan diajukan untuk dirundingkan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Penawaran, yaitu puncak dalam proses negosiasi berupa perundingan atau tawar-menawar. 4. Persetujuan merupakan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. 5. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Simpulan. Isi teks negosiasi adalah bagian penyampaian materi, tawar-menawar, serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. 1. Orientasi merupakan struktur yang berada di awal kalimat sebagai pembuka, bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. 2. Pengajuan merupakan hal yang akan diajukan untuk dirundingkan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Penawaran, yaitu puncak dalam proses negosiasi berupa perundingan atau tawar-menawar. 4. Persetujuan, merupakan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. 5. Penutup, merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Terima kasih untuk Meisa yang sudah membacakan simpulan. Sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran. Nah, kenapa sih kalian harus atau belajar tentang teks negosiasi, apa isinya, apa strukturnya ya, karena ini nanti akan mengajarkan kalian menjadi negosiator ulung yang santun, yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi nanti akan menghasilkan kesepakatan bersama dan sama-sama saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada evaluasi akhir.
Kalau tadi Ibu sudah melakukan evaluasi awal atau pretest, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi akhir atau post-test. Nah, tadi pretest dilakukan sebelum kalian menerima materi pembelajaran dari Ibu. Nah, sekarang kalian sudah menerima pembelajaran dari Ibu, jadi Ibu akan melakukan evaluasi akhir. Ibu ingin tahu bagaimana atau seberapa pahamkah kalian tentang materi yang sudah Ibu ajarkan, ya. Silakan kalian buka gawai kalian, kemudian buka tautan Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup kelas kita. Langsung saja kerjakan soal, ada 5 di situ ya. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Baik, tadi sudah selesai post-testnya. Mari kita siap-siap ya mau pulang ya. Tapi Ibu jelaskan dulu materi selanjutnya adalah tentang kebahasaan teks negosiasi. Jadi nanti tentang kebahasaan, bagaimana sih cara berbahasa yang baik saat negosiasi ya, yang baik, yang tepat. Jadi ya itu tadi kata Ibu, kalau yang awalnya bernegosiasi dari harga 750, bagaimana sih yang masuk akalnya ya untuk penawarannya, negosiasinya seperti itu. Nah, lanjut. Terakhir, silakan siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ada pantun lagi buat kalian ya. Silakan. Anggrek hitam di kayu rapuh. Sedap dipandang, jangan diambil. Tuntutlah ilmu dengan sungguh, supaya cerdas dan terampil.
my mind from within.